Anda kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, ratusan pencari kerja menjadi korban penipuan lowongan kerja fiktif yang mengatasnamakan salah satu mal baru di Kota Padang. Ya, modusnya korban diminta membayar sejumlah uang untuk mengisi posisi lowongan kerja yang diinginkan. Merasa tertipu, ratusan pencari kerja mendatangi sebuah rumah milik pelaku di kawasan Pauh, Kota Padang. Korban meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan yang berkedok rekrutmen tenaga kerja untuk ditempatkan sebuah pusat perbelanjaan yang belum lama dibuka untuk umum. Namun sampai di lokasi, rumah dalam keadaan kosong. Dengan penuh kemarahan, ratusan korban menuju Mapolresta Padang untuk melaporkan penipuan yang mereka alami. Selain mengaku sebagai panitia penerimaan pegawai, para pelaku juga menjanjikan posisi strategis seperti security, bagian gudang, administrasi, hingga manajer dengan syarat korban harus membayar uang sesuai posisi yang dipilih. Awal tuh dapat dari teman, Bang. Tadi diiming-imingin dapat kerja, terus diterima. Habis itu dijanjiin langsung kerja, Bang. Awal pertama tuh dibayar, sistem itu orang dalam lah. Ya. Habis itu kan ada sistem bayar nih, Bang. Bayar itu beragam-beragam, Bang. Tergantung posisi masing-masing lah. Untuk kerugian dari korban bervariasi dari 300.000 sampai dengan 3 juta, tergantung dari bagian dan posisinya. Diduga total korban mencapai lebih dari 500 orang. Sementara saat dikonfirmasi, nama mal yang dibawa pelaku tidak pernah melakukan rekrutmen terbuka melalui perantara atau panitia tertentu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, Jakarta Job Fair 2025 kembali diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi di DKI Jakarta. Jakarta Job Fair tahun ini digelar di 2 lokasi di wilayah Jakarta Utara. Bursa kerja digelar sebagai bagian dari upaya mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan layanan penempatan tenaga kerja khususnya di Jakarta Utara. Jakarta Job Fair menghadirkan 40 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan ribuan lowongan kerja termasuk penyandang disabilitas. Dan untuk mengetahui keramaian Job Fair Jakarta, kita akan bergabung dengan rekan Wenda Nura dari Gorkoja, Jakarta Utara. Ya, selamat pagi Wenda, gimana situasi di sana? Apakah sudah ramai ini orang mencari pekerjaan di sana? Halo, selamat pagi menjelang siang, Togi, Zila, dan juga pemirsa. Memang suasana di Jakarta Job Fair di Gorkoja, Jakarta Utara saat ini memang sudah nampak adanya keramaian. Meskipun sebetulnya Job Fair-nya ini belum dibuka karena baru dibuka sekitar pukul 10 pagi nanti. Dan memang pada hari ini Jakarta Job Fair dibuka di sekitar 2 lokasi. Ada di daerah Kelapa Gading dan juga di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Gorkoja, Jakarta Utara. Dan bisa dilihat, Zila, Togi, dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan antusias dari masyarakat yang menyambut adanya Job Fair di Gorkoja, Jakarta Utara. Dan memang saat ini belum dibuka, jadi masih menunggu. Dan namun memang meskipun belum dibuka, sejak pagi hari tadi masyarakat ini sudah mulai mengantri di daerah di sekitaran Gorkoja maksud kami. Dan Zila, Togi, dan juga pemirsa, kembali kami informasikan, bisa dilihat beginilah suasana saat ini di kawasan Gorkoja dan antusias dari para pekerja. Maksud kami para pencari kerja yang akan mencari pekerjaan tentunya di Gorkoja. Oke. Zila dan juga pemirsa, di Gorkoja ini ada sekitar 40 perusahaan yang dari berbagai industri dan menyediakan sebanyak kurang lebih ribuan peluang pekerjaan yang disediakan. Zila dan kami akan mencoba mengajak Anda untuk mencoba berinteraksi
dengan salah satu pencari pekerjaan, namun kami nampaknya harus mencari terlebih dahulu para pencari kerja yang bisa kita ajak untuk berinteraksi ya. Namun Zila dan juga bisa kembali kami informasikan bahwa di Jakarta Job Fair ini juga terbuka untuk kaum disabilitas. Baik, Zila kembali kami informasikan bahwa Job Fair ini akan dibuka selama 2 hari, yakni pada tanggal 17 hingga 18 Juni besok, dan akan dibuka dari tanggal 10, maksud kami dari pukul 10 hingga pukul 3 sore nanti. Dan sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Zila, Togi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Wenda Nura, langsung dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Baik, sementara itu bisa guna memecah kepadatan dan menambah daya tampung penumpang hingga 300.000 per hari. Revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta sudah hampir rampung kabarnya. Nah, ini dilengkapi eskalator dan penambahan peron. Stasiun Tanah Abang jadi megah dan modern. Berikut laporan Nata Arman dari Stasiun Tanah Abang. Ya pemirsa, inilah wajah baru dari Stasiun Tanah Abang yang mana pada saat ini sudah berhasil direvitalisasi, dan bisa Anda saksikan juga pemirsa bahwa untuk animo dari masyarakat yang biasanya di jam-jam crowded seperti sore hari, terutama di hari weekday, terutama di pukul 4 sampai dengan pukul 6 biasanya terjadi tumpukan-tumpukan dari penumpang, terutama ketika Stasiun Tanah Abang yang lama hanya ada 4 peron, namun saat ini sudah bertambah menjadi 6 peron dengan penambahan peron 1 dan peron 2. Dan saya berdiri saat ini merupakan di peron 1 yang baru saja dilakukan revitalisasi dengan tujuan adalah Kampung Badan dan juga Duri Angke. Kemudian untuk peron yang kedua ini sampai saat ini masih belum dioperasikan karena juga masih dalam proses uji coba. Nantinya ketika sudah dilakukan proses dibukanya peron 2, ini akan melayani tujuan Bekasi dengan melalui rute Stasiun Manggarai terkait dengan pelayanan dari transportasi kereta api. Kemudian dapat disampaikan juga bahwa untuk kesan modern dan nyaman juga sangat terlihat di sini, karena di sini memiliki eskalator sebanyak 11 eskalator, kemudian terdiri dari 6 lift dan juga tambahan lagi 1 lift barang, sehingga untuk total lift ada 7 dan eskalator ada 11, yang tentunya sangat puas dengan adanya revitalisasi yang berlangsung pada beberapa tahun lalu, dan saat ini sudah prosesnya mencapai 99%. Dari Jakarta, Nata Arman, Adi Supriyatnya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Stasiun Tanah Abang ini memiliki wajah baru yang lebih megah dan modern. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung berharap wajah baru Stasiun Tanah Abang bisa menarik minat warga Jakarta untuk beralih ke angkutan umum dan tentunya bisa mengurai kemacetan di jalan raya. Jadi integrasi Tanah Abang dan juga dengan berbagai hal, menurut saya ini merubah pandangan image yang luar biasa. Dulu kalau orang mau ke Tanah Abang kan takut kecopetan. Sekarang Tanah Abang stasiunnya sudah sangat baik sekali, dan kami juga menyambungkan dengan konektivitas yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pemirsa, pemerintah meluncurkan rumah subsidi mini seharga 100 juta rupiah. Seperti apa bentukannya? Tetaplah bersama kami di iNews Today.